Gadis yang sedang tidak berdaya itu menarik kupu-kupu di seluruh kota. Sang putri baru menyadari, gadis yang hampir mati itu kemungkinan besar adalah adik kandung yang diculik sejak kecil. Ibu segera meminta mereka membawanya. Namun saat mereka menyadari itu adalah keluarganya, itu sudah terlambat. Ibu langsung kecewa melihat luka-luka di tubuh gadis. Dia bertanya apa yang terjadi. Wanita licik segera menuduh gadis mencuri jepitan permata sang putri. Setelah berbicara, langsung merampas jepitan permata dari tangannya. Wajah ibu tiba-tiba menjadi muram. Karena jepitan permata ini dibuat khusus untuk putrinya yang hilang. Tidak mungkin ada yang memilikinya selain dirinya. Ini berarti gadis itu benar-benar mencuri jepitan permata. Tanpa disadari, yang mencuri jepitan permata sebenarnya adalah wanita licik. Setelah jepit giok itu digadaikan olehnya, tepatnya dibeli oleh ayah angkat gadis itu sebagai hadiah dewasa, wanita licik yang takut terbongkar. Dia bersikeras mengatakan bahwa dia mencuri jepit giok itu. Gadis yang memiliki bukti dan saksi tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Saat itu ayah angkat sedang mengantar barang. Melihat dari jauh bahwa putrinya sedang diganggu, segera berlari ke sana untuk melindungi putrinya. Melihat mereka sedang membicarakan jepit giok, dia segera mengeluarkan bukti pembelian jepit giok, ingin memberikannya kepada nyonya. Namun ditendang oleh pangeran kedua, masih berani berdebat. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, kalian bahkan tidak mau mencari kebenaran. Jadi begitu saja mempermalukan kita. Apakah begitu saja dengan semena-mena mempermalukan kita? Kebenaran, orang-orang yang berada di posisi tinggi, hanya yang ingin mereka percayai yang disebut kebenaran. Datanglah, bawa kedua orang ini yang tidak tahu diri. Gadis kecil yang manis, bawa ke penjara besar. Tunggu sebentar. Ibu, saya telah membawa pemilik toko perhiasan ke sini. Mendengar seseorang membeli di tempatnya, kamu siapkan jepit rambut mutiara untuk Baosu. Bagaimana bisa membawa dia ke sini? Ketan, bagaimana ini? Buka mata kamu dan lihatlah. Benarkah dia orang itu? Di toko perhiasan Anda membeli jepit rambut ini? Ya, karena dia tidak memiliki lengan kiri. Jadi saya ingat dengan jelas. Dia bilang membeli jepit rambut ini untuk putrinya sendiri, sebagai hadiah upacara dewasa. Jadi, apakah kamu melihat dengan jelas? Siapa yang membawa jepit rambut ini? Dijual di tokomu? Saya tidak tahu. Saat orang itu membawa barang, dia menutupi wajahnya. Jadi saya juga tidak melihat dengan jelas. Bagaimana penampilannya sebenarnya? Benar-benar sampah. Karena kamu tidak tahu, maka kamu akan bertanggung jawab atas ini. Terserah kamu. Bawa dia ke penjara besar. Dia menutupi wajahnya. Saya tidak bisa melihatnya. Bagaimana ini? Setelah membawa orang pergi, tuan muda segera memeriksa luka mereka. Segera merasa sangat malu. Membawa kedua orang itu ke kamar untuk perawatan sendiri. Saat dalam perawatan, dia dengan rasa ingin tahu bertanya tentang bekas darah di wajah gadis itu. Gadis itu dengan rendah hati mengungkapkan, ini adalah tanda yang dimilikinya sejak kecil. Namun pangeran muda melihat, ini adalah bekas darah yang muncul setelah kehilangan darah di jantung. Hanya akan muncul setelah kehilangan darah. Hanya obat suci yang bisa menghidupkan kembali darah suci di jantung. Hanya akan diperhatikan oleh orang. Pangeran muda segera curiga bahwa gadis itu adalah adik keempatnya. Maka dia menyembuhkan wajah gadis itu. Ternyata sangat mirip dengan wajah adik ketiganya. Namun sebelum dia bisa melanjutkan pertanyaannya, gadis itu segera pamit bersama ayah angkatnya. Tidak ingin tinggal lebih lama di tempat ini. Pangeran muda tahu, keluarganya meninggalkan bayangan yang dalam pada gadis itu. Harus membiarkan gadis itu pulang untuk istirahat secara perlahan. Sementara gadis itu untuk membeli obat bagi ayah angkatnya. Dia kemudian pergi ke gudang barang bekas. Dia menukar lonceng yang selalu dia bawa sejak kecil dengan uang untuk obat. Namun begitu dia baru saja keluar pintu, sang tuan muda yang mencari adiknya langsung menemukan tempat ini. Ketika dia melihat lonceng tersebut, dia langsung sangat senang. Dia segera bertanya kepada pelayan apakah lonceng itu milik siapa. Kemudian, dia memanggil kakak dan adik perempuannya untuk menunggu di depan toko. Meminta pelayan untuk mencari pemilik lonceng di jalanan. Namun setelah menunggu sepanjang hari, mereka tidak menemukan pemiliknya. Saat itu sang putri kabupaten teringat bahwa dia menabrak gadis yang sedang pulang setelah membeli obat. Secara tiba-tiba, rasa kesal karena tidak menemukan adiknya diarahkan kepada gadis tersebut. Maka dengan bantuan gadis licik tersebut, mereka bergegas ke rumah gadis tersebut. Baiklah, karena kamu membuat kita kehilangan permata itu, kamu dengan tenangnya membuat obat untuk ayah yang cacat seperti ini. Tidak. Obatku, aku dengan susah payah baru saja membelikan obat untuk ayahku. Tadi aku menabrakmu. Itu salahku. Tapi mengapa kamu ingin menghancurkan obat ayahku? Itu adalah obat penyelamat ayahku. Obat penyelamat. Nyawa ayahmu mati adalah pantas. Apakah kamu tahu? Demi nyawa ayahmu, hampir saja aku melewatkan adikku, Baosu, putri kabupaten. Aku melihat obat-obatan ini di tanah. Juga tidak apa-apa diminum. Kalau begitu, mari kita menunjukkan belas kasihan. Memberinya dengan tangan sendiri.
Pergilah. Apa yang akan kamu lakukan? Ayah, biarkan aku pergi. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Hal-hal sialan, membuat kalian saling memaksa begitu keras. Ayah, bukankah akan minum obat? Putri Kabupaten, aku mohon padamu. Jangan menyiksa ayahku lagi. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Lakukan saja. Aku mohon padamu. Lepaskan ayahku. Bukankah kamu ingin bersama ayahmu? Minum obat bersama. Maka pergilah. Tapi, jangan buang-buang waktuku. Jangan sentuh Yan-Yanku. Jangan sentuh Gunku. Semua kesalahan Baosu karena si kecil ini, menyebabkan kakakku. Cari kamu sedikit lebih lama lagi. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Tunggu kakak selesai menghukummu. Dua orang yang lucu ini, akan segera mencarimu. Berhenti pada apa? Pukul dia. Berhenti. Bagaimana? Apakah kamu menemukan permata itu? Kamu benar-benar memukul orang seperti ini. Etika seorang putri kabupaten seperti kamu. Semua karena mereka. Aku belum menemukan permata itu. Aku hanya sedikit menghukumnya. Mati adalah nasibnya. Dia apa? Dia adalah satu. Ketika aku berada di sini, gadis itu cedera terlalu parah. Sekarang segera kirim mereka. Kembalikan mereka ke rumah keluarga Hou Zhenguo untuk diobati. Ya, permata itu. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Lonceng yang mereka cari. Ini milik Song Wenyan. Wanita ini. Dia adalah putri dari keluarga Hou Zhenguo. Maka gadis licik itu kembali ke rumah dan bertanya pada ibunya. Akhirnya dia mengetahui. Pada saat itu ibu menggunakan darah gadis itu untuk menyelamatkan nyawanya. Dan gadis itu benar-benar adalah putri dari keluarga Hou Zhenguo. Wanita licik itu tiba-tiba merasa cemburu dan iri. Kemudian dia teringat bahwa dia juga memiliki seorang gadis di dalam dirinya. Darah yang mendidih di dalam hatinya yang membuatnya bangkit dari kematian. Maka dia memutuskan untuk menggantikan identitas gadis itu sebelum dia mengetahui kebenaran. Menggantikan posisinya. Maka dia pergi ke istana Zhenguo. Berpura-pura terkejut sambil mengatakan bahwa lonceng itu miliknya. Yang entah dicuri oleh siapa beberapa tahun yang lalu. Beberapa orang terkejut melihat munculnya pemilik lonceng lain. Mereka langsung bingung. Tuan muda kedua segera memerintahkan membawa masuk sebuah pot bunga layu. Dan meminta wanita itu meneteskan darah ke atasnya dengan tergesa-gesa. Hasilnya, bunga yang layu benar-benar hidup kembali. Beberapa orang langsung terharu. Mereka pikir akhirnya menemukan adik mereka. Nyonya, luka Nyonya Song sudah diurus dengan baik. Kamu benar-benar tak tahu malu. Mencuri lonceng adikku. Dan berani tampil dengan bangga. Muncul di hadapanku. Ning Zhen Baozhen. Jangan perlakukan dia seperti itu. Dia masih terluka parah. Kakak, seorang yang kuat dan lucu, bisa membuat Baozhen marah. Itu juga keberuntungannya. Huai Qian, kamulah yang membawaku kembali. Mengapa kamu harus seperti ini padaku? Ibu, Baozu, jangan takut. Kita di sini. Si kecil yang lucu ini tidak akan bisa melukaimu lagi. Apa yang kalian katakan? Saya tidak pernah melukainya. Kamu bahkan tidak mengakui. Itu kamu, Song Wenyan, mencuri adikku. Lonceng Gu Baozu, mengklaim sebagai milik sendiri. Itu adalah loncengku. Selalu saya bawa. Saya tidak mencurinya. Kamu bahkan berani membantah. Kakak kedua, orang seperti ini, harusnya dia dikirim ke penjara. Saya ingin melihat bagaimana dia setelah masuk penjara. Apakah mulutnya masih akan sekeras itu? Semua salahmu, si kecil yang lucu ini. Hampir membuat saya kehilangan putri. Zhao Rui, cepat, tarik dia ke bawah. Ya, dan ayahnya yang lumpuh. Bawa juga ke penjara besar. Di penjara terpisah. Mengerti? Jangan sentuh ayahku. Saya tidak bersalah. Tolong, maafkan saya. Masuk penjara masih berisik. Hati-hati. Aku mencabut lidahmu. Saya benar-benar tidak mencuri. Tolong biarkan aku pergi. Saya akan membawa ini ke pengadilan. Orang-orang seperti kalian, bahkan tidak bisa bertemu dengan pejabat setempat. Anda hanya pantas berada di sana. Penjara untuk dihukum. Kemudian mengakui kesalahan. Dia tidak akan menandatangani dan mencap. Kalian harus mengakui kesalahan. Kakak kedua, kenapa berbicara dengannya? Begitu banyak alat penyiksaan di sini. Akan digunakan padanya. Saya tidak percaya. Dia tidak menandatangani atau mencoret-coret. Lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Baozhen, dia pingsan. Ambil air garam. Siram dia untuk bangun. Jangan sampai pingsan. Aku belum selesai bermain denganmu. Kalau berani, maka bunuh aku. Baiklah. Maka aku akan menggunakan besi panas ini untuk membakar mulutmu yang keras. Aku ingin melihat apakah kamu akan mengakui kesalahan. Tunggu sebentar. Ada apa? Kakak datang ke penjara. Dia selalu adil dan tegas. Jika dia tahu Song Wenyan belum mengakui kesalahannya, maka kita akan memaksa dia mengaku. Dia pasti akan memarahi kita.
Aku akan pergi menghentikannya terlebih dahulu. Kakak paling keras. Cepat pergi. Baiklah. Kakak, apakah kamu dan Bao Zhen melakukan penyiksaan terhadap Song Wenyan? Siapa yang membuatnya terus tidak mengakui? Kita juga ingin membalas dendam untuk Bao Su. Memuaskan kemarahan. Juga harus mengungkap kebenaran. Kakak, mengapa kamu membela Song Wenyan? Itu adalah Bao Su. Kami telah kehilangan adik perempuan selama 15 tahun. Selama Bao Su bahagia. Bahkan jika harus membunuh, apa yang bisa dilakukan Song Wenyan? Menurutku kamu memang benar. Gila. Ibu, Bao Zhen dan Huai Qian mereka sedang melakukan penyiksaan terhadap Song Wenyan. Jangan rebut loncengku. Bao Su, apa yang terjadi dengan penyiksaan? Lihatlah, itu semua diucapkan oleh Song Wenyan. Menjadi seperti ini karena dia takut bahkan dalam mimpi. Anak kecil seperti ini, kematian tidaklah cukup. Ibu ingin bunuh dia, bagus tidak? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Baiklah, Bao Su, berani mengganggu anak perempuanku. Aku pasti akan membuatnya membayar. Ibu, kamu pada akhirnya mengaku atau tidak? Ibu, mengapa kamu datang? Ibu, kamu, si kecil yang lucu. Semua ini karena kamu, Bao Su. Aku akan mencekikmu sampai mati. Pai mati. Aku akan mencekikmu sampai mati. Pai mati. Angin, kau meniup lembut. Meniup bunga-bunga di taman mabuk. Aku memukulnya seperti ini. Dia bahkan masih tersenyum. Mungkinkah dia telah kita pukul sampai bodoh? Bodoh, gila, mati. Semua ini pantas baginya. Segera singkirkan si kecil ini. Untukku untuk menanganinya. Jangan pernah biarkan dia muncul lagi di depan Bao Su. Baiklah, Ibu. Angin, kau meniup dengan lembut. Meniup bunga-bunga di taman mabuk. Angin, kau harus meniup perlahan. Jangan biarkan mawar merah di dinding tumbang. Ibu, kamu akan terus menyanyi untuk didengarkan oleh Bao Su. Tentu saja, Ibu akan selalu menemani Bao Su saya. Cepat tidur. Bagaimana kamu bisa menyanyikan lagu Bao Su? Ibu, lagu Bao Su apa? Lagu yang dia nyanyikan dengan mulutnya. Saat Bao Su kecil, aku menyanyikannya untuk Bao Su. Tidak ada orang ketiga yang tahu. Dia, bagaimana dia bisa menyanyi? Apakah Song Wenyan adalah Bao Su? Ibu, bukankah Bao Su ada di rumah? Bagaimana mungkin dia adalah Bao Su? Mungkin dia mendengarkan Bao Su bernyanyi diam-diam, lalu sengaja menyanyikannya untuk kita dengar. Namun sebelumnya Bao Su berada di sisiku. Aku tidak pernah mendengarnya menyanyi. Saya juga tidak tahu apakah dia tahu lagu ini. Sungguh mungkin Song Wenyan adalah Bao Su. Zhao Rui, setelah menyelidiki identitas Song Wenyan, melaporkan kepada saya, mengatakan Song Changgen ditemukan di sebuah kuil tua di gunung. Lagu Wenyan mengangkatnya. Ini sesuai dengan waktu itu, tempat di mana permata hilang. Sangat cocok. Apa? Mengapa kalian tidak bilang lebih awal? Aku pikir kita sudah menemukan permata. Aku tidak memperhatikannya, tapi lukanya sekarang begitu parah. Tidak yakin juga. Apakah dia benar-benar Dewi Pengobatan? Saya masih punya satu cara. Bisa diverifikasi. Bao Zhen, kamu ingat tidak? Kamu dan permata, keduanya memiliki tanda lahir. Tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Benar, tanda itu adalah tanda Dewi Pengobatan. Jika dia benar-benar Dewi Pengobatan, maka di tubuhnya pasti juga ada tanda kupu-kupu. Tanda lahir ini terluka. Aku juga tidak bisa melihat dengan jelas. Semua salahku. Dia terluka karena aku. Masalah ini sampai sekarang bukan masalah menyalahkan siapa. Mari kita bawa Song Wenyan kembali ke kediaman Pangeran Zhen Guo. Mari kita obati lukanya terlebih dahulu. Aku punya obat untuk memulihkan luka. Akan membuatnya pulih dengan cepat. Baiklah. Mari kita lakukan itu. Bawa Song Wenyan kembali. Jika Bao Su tahu lagi terganggu, bagaimana ini? Keadaan sekarang darurat. Song Wenyan mungkin adalah permata itu. Kalau kita salah mengenal orang, akan menyakiti hati asli dari permata itu. Jun Hai benar. Ini hanya bisa dilakukan dengan mengalahkan orc tersebut terlebih dahulu. Jangan biarkan dia tahu. Yan, kalian sebenarnya mengapa memperlakukan kami seperti ini? Kita sebenarnya, di mana kami telah membuat kalian marah? Saya akan segera membawa Yan pergi sekarang. Sebelum kita mengonfirmasi identitas Song Wenyan, tidak ada yang boleh pergi. Setengah langkah dari kediaman Adipati Zhengwo. Identitas apa? Lagu Wenyan ditemukan 15 tahun yang lalu. Yang kau temukan di kuil di atas gunung. Benar kan? Bagaimana kau tahu? 15 tahun yang lalu, anakku ada di dalam kuil.
dibawa pergi oleh seseorang. Song Wenyan sangat mungkin adalah anakku yang hilang. Kau juga seorang orang tua. Perasaan kehilangan anak, kau seharusnya bisa mengerti. Tapi jika Yan bukan anak kalian, saya akan segera pergi dengan kata-kata, baik. Ibu, beberapa hari ini, kau sibuk dengan apa? Mereka tidak punya waktu untukku lagi. Baosu, ibu sedang sibuk beberapa hari ini. Tunggu sampai urusan selesai. Ibu akan menemanimu lagi. Ibu. Beberapa hari ini bukan hanya ibu. Bahkan kakak perempuan. Sikapnya sangat dingin terhadapku. Chun Xiang, kamu bantu saya menyelidiki secara diam-diam. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Mereka mereka membawa wanita itu, Song Wenyan. Kembali membawanya. Karena dia mencurigai identitasku. Nyonya, tenangkan diri. Lagi pula, Anda adalah benar-benar Nyonya Baozu. Dia hanyalah sebuah badut yang melompat-lompat. Apa yang Anda tahu? Song Wenyan, jika kamu tidak tahu diri, maka aku akan mengakhiri hidupmu sendiri. Yan, orang-orang dari keluarga Hou, mereka mencurigai kamu adalah putri mereka. Kamu tidak akan beri salam sebelum pergi. Ayah dan keluarganya melukai kita seperti ini. Apakah kamu masih berharap aku adalah anak mereka? Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja kamu juga selalu saat mencari keluargamu. Aku tidak ingin kamu melewatkan ayahmu. Aku tidak membutuhkan keluarga seperti ini. Aku sudah cukup dengan ayah. Luka Song Wenyan, mengapa kamu belum mati? Kamu datang untuk apa? Kamu tidak akan bersaing dengan saya. Identitas Gu Baozu benar-benar tidak tahu diri. Nona ini, Anda salah paham. Identitas Gu Baozu. Hanya kamu yang peduli. Tolong jaga baik-baik keluargamu. Jangan lagi mengganggu ayahku. Kamu pura-pura sombong. Siapa yang tidak suka kemegahan dan kekayaan? Juni Hai, luka Song Wenyan. Hari ini oleskan obat lagi. Sudah hampir sembuh. Ya, menggunakan obat ajaibku. Luka di bahunya. Seharusnya sudah hampir sembuh. Hari ini bisa memverifikasi tanda lahir. 3 barang berharga Baozu. Baozu. Baozu, apa yang terjadi padamu? Cepat bangun. Ibu. Baozu, apa yang terjadi padamu? Baozu, saya mendengar bahwa Song Wenyan terluka parah. Dibawa kembali oleh kalian. Aku datang dengan niat baik untuk melihatnya. Tak terpikir dia akan membunuhku. Dia menusuk dirinya sendiri. Tutup mulutmu. Apakah Baozu akan menyakiti dirinya sendiri? Mencemarkan nama baikmu. Kamu yang imut ini. Kalian salah paham. Anak perempuanku tidak menyakiti orang. Diamlah, kau cacat. Kalian berdua sama-sama busuk. Aneh, sebelumnya aku pikir kamu yang baik. Baozu, pikirkanlah sekarang. Kamu wanita yang jahat. Bagaimana mungkin dia adikku? Kalian malah meragukan identitasku. Baozu, dengarkan penjelasanku. Aku awalnya pikir itu ibu dan kakak. Hanya karena hati baik membawa Song Wenyan kembali. Tak terduga kalian mengira aku mencuri identitasnya. Kalau kalian merasa begitu, dia adalah anak kalian, maka kamu di sini bersamaku. Berpura-pura baik lagi apa? Baozu, maafkan aku, Baozu. Tak heran tadi Song Wenyan berkali-kali mengatakan hanya ingin membunuhku. Tidak ada yang bisa merebut identitasnya lagi. Jadi begitu maksudnya. Kalian tidak percaya. Aku akan pergi saja. Mengapa kalian masih berpura-pura di sini? Baozu, jangan pergi. Baozu, jangan pergi. Ibu percaya padamu. Ibu tidak akan meragukanmu lagi. Oh, Baozu, ibu. Baozu, lihatlah luka yang begitu parah. Aku akan meminta Tao Hong untuk membawamu pergi. Menangani luka ini. Ibu pasti akan memberikanmu penjelasan. Baiklah, Tao Hong. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Adik perempuan Gu Baozen. Kau berani melukainya. Kau akan mati untukku. Aku tidak melukainya. Mengapa kalian tidak percaya? Tolong jangan lagi lukai putriku. Ada apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Ayah, jangan berlutut di depan mereka. Mereka membingungkan benar dan salah. Apalagi yang bisa kita katakan? Baiklah, maka kau akan menderita untuknya. Zhao Rui. Ya, patahkan kakinya. Baik, kamu semua mau ngapain? Jangan lukai ayahku. Kamu lihat aku. Lihat ayahmu. Bagaimana kakinya patah. Jangan. Tolong, maafkan ayahku. Ayah. Jangan pukul lagi. Baozen, jangan tergesa-gesa. Apakah kita hari ini bukan untuk memverifikasi apakah tanda lahir Song Wenyan? Baozu selalu baik sejak kecil. Tidak mungkin dia melukai orang. Seperti dia yang untuk
Wanita yang tidak memilih cara untuk mencapai tujuannya. Tidak mungkin dia adikku. Apakah masih perlu diperiksa lagi? Asalkan Song Wenyan. Ada sedikit kemungkinan itu Baozu. Kita tidak boleh melewatkan. Pentingnya Baozu dalam hati kita. Kamu juga tahu. Apakah kamu akhirnya? Bahkan Baozu juga salah. Tolong, maafkan. Kita keluarga. Ayahku akan benar-benar dipukuli sampai mati. Ibu harus memverifikasi tanda lahir. Jika dia benar-benar orang yang kita cari, Song Changgen adalah pahlawan penyelamatnya. Kita tidak boleh membiarkannya mati. Junhai ingin memverifikasi, biarkan dia melakukannya. Jangan takut, Song, aku ada di sini. Mengapa masih dalam kondisi kerak? Itu berarti Tuhan tidak ingin memeriksa tanda lahirnya. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi mutiara. Apakah benar-benar takdir? Ibu, mengapa tidak menunggu beberapa hari lagi? Tidak perlu menunggu lagi. Karena kita curiga terhadap asal-usul Song Wenyan, membuatnya tinggal di rumah ini, menyebabkan cedera pada Baozu. Baozu sangat menderita. Kita tidak boleh lagi meragukan dia. Kalian sudah melihat semuanya. Bisakah kita pergi sekarang? Aku akan membawa ayahku pulang. Pulang. Kamu telah melukai adik perempuanku. Ingin pergi begitu saja dengan mudah. Aku tidak melukainya. Dia menusuk dirinya sendiri. Kamu bilang Baozu saya menusuk dirinya sendiri. Hanya untuk menjebakmu. Apakah ini hanya sandiwara untuk kita? Saya tidak tahu kenapa. Tapi aku benar-benar tidak melukainya. Mengapa kalian tidak percaya padaku? Tidak percaya padaku. Lucu. Apakah kita tidak percaya pada adik perempuan kita? Aku percaya padamu sebagai orang asing. Ada banyak kecurigaan dalam hal ini. Kita perlu menyelidiki dengan hati-hati untuk menemukan kebenaran. Kak, dulu kan kamu sangat menyayangi Baozu. Sekarang Baozu mengalami masalah. Mengapa masih membutuhkan kebenaran? Apakah Baozu masih di sini? Luka sudah diobati. Untuk saat ini, biarkan Song Wenyan dan ayahnya tinggal sementara di kediaman Pangeran Zhengwo. Jika dia benar-benar menyakiti Baozu, aku akan mengirimnya ke penjara sendiri. Ibu, Kak, apakah ini untuk melindungi mereka? Apakah mungkin Baozu akan menyakiti dirinya sendiri? Atau mencurigai mereka? Aku pikir, memberi mereka kesempatan kedua juga tidak buruk. Biarkan mereka mati begitu saja. Sulit untuk meredakan kemarahan di hatiku. Lebih baik, biarkan mereka tinggal di kediaman. Sebagai pelayan terendah, mari minta maaf kepada Baozu. Ibu, luka sudah diobati. Baozu, apakah masih sakit? Tidak sakit. Ibu, dua anak kecil ini, mengapa mereka belum diurus? Baozu, kami memutuskan untuk tinggal. Song Wenyan mereka, biarkan mereka melakukan pekerjaan terendah. Makhluk hidup yang paling kecil dan lucu. Meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Ya, Baozu, hanya perlakukan mereka seperti itu. Memang terlalu murah bagi mereka. Sepertinya, hari ini tidak mungkin diselesaikan. Song Wenyan menjadi masalah ini. Biarkan dia tinggal di rumah ini. Ini juga memudahkan saya untuk bertindak. Jadi biarkan mereka tinggal. Meskipun Song Wenyan, dia telah melukai saya. Tapi ayahnya, terluka seperti ini. Meninggalkan kediaman Pangeran Zhenguo, pasti tidak akan bertahan hidup. Biarkan mereka tinggal. Anggap saja sebagai mengumpulkan berkah untuk saya. Permataku, selalu begitu baik sejak kecil. Bahkan ingin merawat orang cacat. Kamu belum mengucapkan terima kasih kepada Baozu. Segera ucapkan terima kasih dengan membungkuk. Bisu, ucapkan terima kasih kepada Baozu. Saya katakan padamu untuk membungkuk. Jika kamu tidak mendengarkan, saya akan segera mengirim ayahmu pergi. Terima kasih, Nyonya Baozu. Terima kasih, Nyonya Baozu. Saya pikir kamu memiliki sedikit martabat. Sungguh rendah. Ayo pergi. Ayo pergi. Mulai dari hari ini, kamu akan membersihkan bak kencing untuk para pelayan. Jika tidak ada yang penting, jangan berkeliling sembarangan di kediaman Pangeran Zhenguo. Ayah, bagaimana keadaanmu, Ayah? Hei. Tak terbayangkan kami para pelayan. Ada juga orang yang membantu kami. Hari ini adalah hari membersihkan bak kencing. Siapa yang menyuruhnya tidak menghormati. Sudah menyakiti putri kabupaten. Putri kabupaten pasti akan marah. Dia adalah yang paling rendah di kediaman kita. Manis kecil paling inferior. Kita bisa menyiksanya bagaimanapun kita mau. Semua bisa. Benar-benar menjijikan. Tak heran selalu berbau. Bau yang tidak sedap. Apa yang sedang kamu lakukan? Berani sekali. Ketika bertemu dengan Nyonya Baozu, belum memberi salam. Bisakah kalian tuli atau bisu? Cepatlah memberi salam. Apa kabar Nyonya Baozu? Memang benar-benar imut. Bahkan tidak bisa memberi salam. Tidak tahu sopan santun. Chun Xiang, ajari dia. Bagaimana cara memberi salam kepada Tuan? Salam hormat. Ya, begini cara memberi salam. Kita harus merendahkan diri saat berbicara dengan Tuan. Harus sopan. Katakan, hamba menyapa Nyonya Baozu. Belum bicara.
Mau bicara atau tidak? Hamba mempersembahkan diri kepada Nyonya Baozu. Sudahlah, jauhkan dirimu dariku. Bau badanmu sangat menyengat. Jangan kotori pakaian saya. Sekarang kamu pura-pura kasihan. Untuk siapa kamu pura-pura seperti itu? Kakak laki-laki saya tidak ada di sini. Tidak ada yang akan merasa simpati padamu. Ribut-ribut tentang apa? Kakak semua menyalahkan dia. Saya melihatnya sebagai seorang gadis kecil. Melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Melakukan hal seperti ini. Ingin dia datang melayani saya. Siapa tahu dia malah berani mendorong pelayan saya. Berani mengganggu adik perempuan saya. Mencari mati. Bukan karena aku tidak punya. Apakah adik perempuan saya akan menuduhmu tanpa alasan? Karena kamu begitu menyukainya. Barang-barang kotor ini. Maka lebih baik kamu mencicipinya sendiri. Rasanya barang-barang ini. Chun Xiang. Ya. Jangan. Sungguh barang rendahan. Saya melihat barang-barang ini. Kamu seharusnya juga sudah kenyang. Maka makan malam itu tidak perlu dimakan. Memberitahu Anda. Jika ada kesempatan lagi. Saya baru saja berhenti. Obat ayah cacatmu. Ayo pergi, Baozu. Jangan datang ke tempat seperti ini lagi. Kamu terlalu lembut hati. Itulah mengapa kau diintimidasi. Dibuli oleh anak-anak manis ini. Sudah datang. Ibu, barang yang aku minta. Sudah kubawa untukmu. Sudah kubawa untukmu. Ular 7 langkah ini sangat beracun. Orang yang digigit, pasti akan mati setelah 7 langkah. Kamu harus berhati-hati. Tenang saja, Ibu. Saya melihat Song Wenyan kali ini. Masih bisa selamat atau tidak? Oh ya, Ibu. Ambillah ini terlebih dahulu. Begitu banyak uang. Nyonya Zhen Guohou. Baik padamu. Oh, Ibu. Apa ini? Suatu hari nanti seluruh Zhen Guohou akan menjadi milik kita. Cepatlah bangun. Baiklah. Aku tidak ingin tinggal di Zhen Guohou lagi. Aku ingin pulang. Mereka semua menyukai kemewahan di Zhen Guohou, tapi aku tidak suka di sini. Mereka semua sombong dengan status mereka. Tidak akan menganggap nyawa orang lain enteng. Ayah, kita pulang bersama. Tunggu sampai kamu bangun. Kita akan meninggalkan ibu kota. Semakin jauh semakin baik. Tidak akan kembali lagi. Tidak baik, ular ini sangat berbisa. Song Wenyan, pergilah mati dengan tenang. Membersihkan racun. Mengapa kamu di sini? Ayo pergi bersamamu. Nyonya, Anda digigit ular berbisa. Mengapa semuanya menemukan mutiara? Hatiku masih terasa hampa. Nyonya, kamu digigit ular berbisa. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Tidak baik, ular ini sangat berbisa. Harus segera membersihkan racun. Mengapa kamu di sini? Jangan bicara dulu. Ular ini sangat berbisa. Aku harus segera membantumu mengatasinya. Terima kasih, Baozu. Baozuku sangat baik. Pemberian perban untuk ibu sangat bagus. Ini adalah aku. Aku belajar ini khusus dari kakak. Jika ibu dan kakak terluka, aku bisa langsung membantu kalian membalut luka. Baozuku sangat baik. Nyonya, luka sudah dibalut. Aneh. Mengapa aku melihat bayangan Baozu di tubuhnya? Melihat bayangan Baozu. Nyonya. Apakah kamu baik-baik saja? Ular ini berbisa. Aku hanya bisa membantumu menanganinya dengan sederhana. Kembali. Kamu masih ingin mencari tuan muda. Tunggu sebentar. Cara perban seperti ini. Kamu belajar di mana? Saya juga tidak tahu. Ketika aku kecil, pernah sakit parah. Setelah sembuh, banyak hal yang tidak teringat. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu diadopsi oleh ayahmu. Diambil dari kuil di belakang gunung. Jadi, apakah kamu masih ingat? Siapa orang tua kandung Anda? Bangunlah. Kamu sudah bangun. Apa yang salah dengan saya? Kamu membantu ibu membersihkan racun ular. Racun ular masuk ke tubuhmu. Itulah yang membuatmu pingsan. Sisa racun sudah aku bersihkan. Terima kasih, Tuan Muda. Kali ini beruntung kamu menyelamatkanku. Kali ini beruntung kamu menyelamatkan aku. Junhai mengatakan itu racun ular 7 langkah. Beruntung kamu segera mengeluarkan racun ular. Kalau tidak, aku mungkin sudah mati karena racun. Saya akan mati karena racun. Ini yang seharusnya aku lakukan. Kemarin malam aku bertanya padamu tentang orang tua kandungmu. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar Anda digigit ular. Saya sangat khawatir. Ular piton itu benar-benar menjengkelkan. Bagaimana bisa menggigit Hui Nanwan? Ya, Ibu. Baozu mendengar Anda digigit ular. Dia segera datang. Dia sangat khawatir. Baozu sangat khawatir tentang saya. Saya bahkan meragukannya. Song Wenyanlah anak saya. Jika Baozu tahu, dia pasti akan sangat sedih. Saya baik-baik saja. Itu adalah Song Wenyan yang menyelamatkan saya.
Dia begitu baik hati. Saya pikir ular ini, mungkin dia yang melepaskannya. Bagaimanapun, Bao Zhen, dia juga menyelamatkan ibu. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Kakak juga tidak salah. Bagaimana bisa di kediaman Zhen Guohou yang baik-baik saja? Bagaimana bisa ada ular piton di sini? Memang, kedatangan ular ini mencurigakan. Juni Hai, kamu periksa kejadian ini. Lihatlah, apakah ada seseorang sengaja melepaskan ular berbisa di kediaman. Baiklah, ibu. Juga mungkin, ular itu masuk dari luar. Singkatnya, kali ini berkat lagu Wenyan menyelamatkanku. Saya bukan apa-apa, orang yang tidak membedakan hadiah dan hukuman. Mulai sekarang kamu tidak perlu mencuci bak mandi lagi. Pergi ke taman dan urus tanaman di sana. Ambil satu tanaman lagi dari gudang. Berikan bunga salju abadi yang bagus kepada ayahmu. Anggaplah itu sebagai penghargaan untukmu. Terima kasih, Nyonya. Dengan bunga salju Tianshan ini, penyakit ayahku pasti akan sembuh dengan cepat. Song Wenyan, nasibmu benar-benar kuat. Tapi kamu harus mati. Kekayaan dan kemuliaan ini hanya milik Lin Sisi. Ibu. Mengapa ibu datang? Bao Zhu, semua kesalahan karena ibu menemukanmu terlalu terlambat. Ini persiapan yang saya buat untukmu. Hadiah perayaan dewasa baru. Yang sebelumnya pecah. Nanti ada kesempatan lagi. Ibu akan mengadakan lagi untukmu. Upacara dewasa. Terima kasih, Ibu. Saya sangat menyukainya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang berharga. Hanya sebuah jepit rambut biasa. Hanya ingin mengusirku. 5 hari kemudian, Ibu mengadakan sebuah acara untukmu. Pesta kembali. Saat itu, semua pejabat dan bangsawan akan datang. Saya ingin memberitahu semua orang. Permataku telah kembali. Terima kasih, Ibu. Nah, lebih baik kamu istirahat lebih awal. Ibu, kamu juga istirahat lebih awal ya. Lagu Wenyan. Saya pasti akan berada di milik saya. Sebelum pesta kembali, membuatmu lenyap. Hei, gerakanmu harus lebih cepat. Besok adalah milik Nyonya Bao Zhu. Pesta kembali. Jika terjadi masalah, aku akan membeli semuanya untukmu. Hei, Chun Xiang sekarang benar-benar perkasa. Ya, dia adalah orang penting di sekitar Nyonya Bao Zhu. Siapa yang terkenal? Gerakan harus lebih cepat. Lagu Wenyan. Jangan pikir kamu bisa malas karena menyelamatkan Nyonya tua. Jika aku menemukanmu, aku akan menghukummu sesuai peraturan keluarga. Chun Xiang, siapa yang memberimu izin berbicara seperti itu kepada ibuku? Orang yang menyelamatkan nyawaku berbicara. Cepat minta maaf padanya. Nyonya, biarkan aku minta maaf pada wanita ini. Maaf, tidak apa-apa. Song. Hal yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya salah paham padamu. Dengan begitu, kamu minum segelas anggur ini. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dari saya. Hamba tidak berani. Apa yang tidak berani dilakukan? Ayo minum. Ayo, minumlah. Bagaimana? Chun Xiang, ambil catatan ini. Letakkan di atas meja besar. Lakukan dengan rahasia. Jangan biarkan orang melihat. Tunggu sampai kakak datang. Aku akan pergi memanggil ibu dan kakak. Beritahu mereka. Song Wenyan merayu kakak. Ya. Lagu Wenyan. Saya sangat menantikan akhirmu. Menikmati. HMPH.